Faudrait peut-être y aller maintenant, hein. C'est parti. Taksi hitam bukan sembarang taksi. Cetus mas-mas London yang bernama Mas Thomas Shelby. Pada tahun 2006, 18 supir taksi di London mengikuti sebuah tes untuk melihat isi otak mereka. Hasilnya, gambar hasil scan MRI menunjukkan bahwa supir-supir ini memiliki volume sel kelabu pada otak yang lebih besar dibandingkan otak manusia pada umumnya. Sel kelabu atau gray matter yang lebih besar pada otak seringkali diasosiasikan dengan fungsi otak yang lebih baik, khususnya ketajaman berpikir dan ingatan yang lebih kuat. Loh, kok bisa supir taksi punya otak yang lebih besar? Sebelum masuk lebih dalam lagi, perlu diketahui bahwa supir taksi London yang otaknya dipindai dalam tes ini bukanlah sembarangan supir taksi. Mereka adalah supir taksi hitam seperti di film-film, yang mana jika lo mau daftar jadi supir taksi hitam, lo harus mengikuti tes khusus untuk mendapatkan lisensi resmi. Untuk bisa memperoleh lisensi ini, calon supir taksi harus sudah hafal luar kepala jalan-jalan di peta kota London. Atau lebih tepatnya, sebanyak 25.000 jalanan yang berada dalam radius 6 mil dari stasiun kereta Charing Cross. Mulai dari jalanan besar sampai ke gang-gang kecil yang masih bisa dilalui mobil. Pengetahuan tentang seluk-beluk kota London ini dikenal dengan sebutan The Knowledge. Lalu, berapa lama waktu yang diperlukan seseorang untuk menguasai the knowledge? Umumnya diperlukan waktu 3-4 tahun. Dengan metode berkeliling kota menggunakan sepeda atau sepeda motor. Karena tingkat kesulitannya amat tinggi, biasanya dari sejumlah orang yang mendaftar, hanya seperempatnya yang akhirnya lulus dan mendapatkan lisensi resmi. Ada yang gagal ketika mengikuti tes akhir, ada pula yang keluar karena tidak sanggup melalui proses belajar menghafal jalan sebanyak itu. Nah, proses belajar dan menghafal ribuan jalan inilah yang membuat otak supir-supir taksi London menjadi terlatih. Sama seperti otot yang akan membesar apabila kita rutin latihan angkat beban, otak juga bisa bertumbuh jika dilatih secara rutin. Mempelajari the knowledge tidak hanya merangsang pertumbuhan sel baru pada otak untuk mengimbangi beban kerja yang berat, sel-sel baru tersebut juga bersifat permanen. Selain lebih besar dibanding volume sel kelabu otak secara umum, riset yang dilakukan oleh Eleanor Maguire dan rekan-rekannya pada tahun 2006 tadi menunjukkan bahwa volume sel kelabu supir taksi London juga lebih besar ketika dibandingkan dengan supir bus London. Dalam jurnalnya, Eleanor yang merupakan seorang profesor ilmu saraf menjelaskan bahwa perbedaan jenis rute yang ditempuh sehari-hari adalah penyebabnya. Perbedaan tingkat kesulitan dari rute yang harus ditempuh selama menjalankan tugas pekerjaan merupakan faktor krusial terkait pertumbuhan sel pada otak. Supir bus melewati rute yang relatif monoton tiap harinya tidak memaksa otak untuk menyesuaikan karena beban kerja yang relatif ringan. Sedangkan supir taksi memiliki rute penumpang lebih beragam dari Senin sampai Minggu, mampu memaksa otak untuk bertumbuh. Sejak kali pertama dikenalkan pada tahun 1865 sebagai syarat kelulusan, the knowledge memiliki peran penting dalam menjaga kualitas layanan taksi London tetap prima. Tak ayal, dengan sebuah standar yang tinggi, membuat taksi London dinobatkan sebagai layanan taksi terbaik di dunia. Setiap penumpang yang masuk taksi hitam ikonik khas Inggris dipastikan sampai ke lokasi manapun di London tanpa harus takut nyasar. Bahkan, supir bisa merekomendasikan jalan-jalan tikus buat penumpang yang memang perlu buru-buru seperti mengejar jadwal penerbangan yang mepet atau ibu yang sudah mau melahirkan. Terlepas dari usaha keras yang harus ditempuh oleh supir taksi London dalam mempelajari peta kota, pesan krusial yang sejatinya ingin disampaikan oleh peneliti adalah fakta bahwa otak manusia bisa terus bertumbuh. Dan yang lebih menarik lagi, lo juga bisa menambah volume otak yang berarti meningkatkan performa otak, khususnya memperkuat daya ingat. Tentunya tidak harus menghafal 25.000 jalanan seperti kasus supir taksi tadi. Profesor James Goodwin dari Brain Health Network menyebut beberapa aktivitas yang membantu pertumbuhan otak. Ada belajar bahasa baru, belajar dance, rajin bermain alat musik, dan juga juggling. Tidak hanya bisa memperbesar ukuran dan meningkatkan performa otak,
Aktivitas-aktivitas yang disebutkan tadi juga berperan melawan penuaan yang terjadi pada otak. Apakah lo tertarik mencoba kegiatan-kegiatan tersebut? Atau jangan-jangan lo lebih tertarik untuk mencoba menghafal jalanan ala supir taksi London?